Tapi aku melihat di cerita-cerita kamu dan di buku itu kamu menceritakan segala ketidakenakan kan ada ya. Iya. Secara tragikomedi ya. Kamu membuat itu sebagai sebuah komedi kehidupan gitu lah. Bahwa ya lucu aja gitu. Iya, Bahwa ini lucu aja sih. perjalanan hidup kamu. Ada sesuatu hal yang bikin nggak enak nggak sih, yang bikin, aduh ini nggak lucu deh kalau gitu misalnya, pengalaman kayak gitu? Dulu sempet sih kayak sama ya guru SD dulu itu ditanyain kayak, bapakmu punya ya istri lain di negaranya. Okay. Kayak aku ngerasa ya zaman-zaman itu kayak orang-orang tuh punya pikiran kalau perempuan ya nikah sama bule itu kayak ya dia mungkin jadi kayak istri keduanya, terus si bulenya tuh punya istri lain di negaranya. Sedangkan waktu itu aku jelasin kalau papa mamaku itu ya nikah masih muda, usia 26 tahunan gitu. Ya gimana, ya logikanya aja gimana sih papaku sampai punya istri lain di negaranya, kayak nggak mungkin gitu. Tapi ya waktu itu guruku juga tetap kayak ngotot kayak, mosok sih kayak gitu tuh loh. Ya adanya belinya di situ sih dulu, kayak nggak lucu sih yang situ. Iya. Kamu memberikan penjelasan itu diterima kah? Atau dianggap lalu aja? Diterima. Artinya, buh tenan bora gitu, kira-kira seperti itu ya? Jadi si guru itu seperti itu ya? Menarik adalah kamu akhirnya menerbitkan buku dari segala yang sudah kamu tulis tentang pengalaman hidupmu. Banyak orang yang tidak kesampaian menulis itu. Kamu mendapat kesempatan yang cukup berharga dan akhirnya menjadi sebuah pencapaian lah ya, pencapaian di perjalanan hidup kamu selama ini. Susahnya apa nulis buku dibandingkan nulis blog ataupun nulis esai di media online? Kalau nulis buku kayak harus ada idenya terus itu loh Mas. Yang susahnya kayak nyari tulisan selanjutnya itu tentang apa sih, sama kayak ya agak kekejar sama deadline-nya juga sih waktu itu. Kalau nulis di artikel gitu kan kayak ya suka-suka akunya kayak lebih bebas gitu, sama nggak ada deadline-nya. Iya, siap. Bagi banyak orang Eropa, feminisme adalah suatu hal yang diterapkan cukup proper di sana gitu. Di sini mungkin belum. Apakah dengan latar belakang kamu sebagai seorang anak yang punya ayah orang Eropa itu cukup mendominasi terhadap pemikiran feminis bahwa wanita itu ya harus berdaya, harus bergerak? Iya sih, lebih kerasa juga. Sama aku baru ngerasain kayak ya akhir-akhir ini sih kayak temen-temen di sekelilingku kayak orang tuanya udah kayak ngoyak-ngoyak harus nikah gitu. Kalau bapakku ya santai aja gitu, nggak nyampe ya kalau kamu pengen kerja ya kamu kerja, kayak ya gitu Mas. Ada perbedaan perspektif nggak terkait memandang hidup antara papa dan mama, ayah dan ibu gitu lah? Beda sih, kalau papa tuh orangnya lebih kayak yang bebas gitu, bebas yang tanggung jawab gitu. Tapi kalau mama ya menjunjung norma-norma yang ketimuran ada di sini ya, ketimuran. Tapi kan tetap juga paling nggak pemikiran ibu sudah tidak setradisional. Iya. Ada pemikiran yang lebih terbuka ya. Pernah ada pertentangan nggak sih terkait dengan cara mendidik antara ayah dan ibu? Misalnya ayah gini, ibu gini gitu, atau biasa aja? Kalau ya kadang-kadang sih, ya itu tadi kalau bapakku kan kayak yang ya bebas gitu, bebas tapi tanggung jawab. Kalau ibu tuh kayak misalnya dulu kayak jam malam, jam sewon, kayak awal-awal kuliah tuh aku agak kesulitan juga sih, kayak ibu tuh pengennya tuh jam 7 malam aku udah harus di rumah gitu. Sedangkan kayak kadang tuh di kampus kan masih ada aktivitas juga ya sampai malam-malam gitu. Terus ya biasanya papa sih yang belain. Karena itu biasa aja mungkin bapak ya. Baru jam 7 gitu.